Iya, shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Saya percaya kita semua baik dan luar biasa. Ya, tetap sehat dan kuat. Kenapa? Karena Tuhan adalah sumber kekuatan di hidup kita. Dan hari-hari ini biar kita mau terus membangun iman kita dalam hadirat Tuhan. Saya mau mengucapkan selamat malam buat semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua-benua negara-negara. Kita percaya kita punya Tuhan yang sama, tidak berubah dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Karena itu biarlah kita mau terus menyembah Dia, membawa persembahan yang terbaik, yaitu hidup kita kepada Dia. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam ini. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan menyertai kami, melindungi kami, bahkan tidak pernah meninggalkan kami. Kami datang memberi hidup kami kepadamu Tuhan. Kami tahu dengan apapun kami tidak bisa membalas kasih Tuhan di hidup kami. Kami hanya mau datang memberi penyembahan kami, pujian kami, karena Engkau yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Dengan semua yang sudah Tuhan lakukan atas hidup kami, Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Kami bawa hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Persembahan hidup yang terbaik kami mau bawa bagi Tuhan malam ini. Kuduskan setiap kami dan layakkan setiap kami untuk masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Ini pujian kami, ini penyembahan kami yang kami bawa kepadamu Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu Tuhan. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kami bersyukur selama-lamanya. Hanya padamu kami bersyukur. Kau Tuhan yang baik. Kami tak dapat balas segala kebaikan-Mu. Kami tak dapat balas segala anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Oh, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Amin. Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada dengan apa
Lebih lagi saudara nyatakan ungkapan hati pada Tuhan. Kami tahu dengan apapun kami tidak akan pernah bisa membalas kasih-Mu Tuhan. Di dalam hidup kami Engkau baik Tuhan. Segenap hati dan hidup kami menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur dengan apakah kami balas segala kebaikan-Mu. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selama-lamanya Tuhan. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu. Kau tebus hidup kami, Kau selamatkan kami. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada persembahan yang menyenangkan Engkau selain hidup yang kami bawa kepadamu Bapa. Tidak ada harta kekayaan, tidak ada jumlah uang yang besar yang bisa kami tukarkan kepada Tuhan selain persembahan hidup tubuh yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Ajar kami memberi persembahan terbaik, yaitu hidup kami, yaitu tubuh yang kudus yang kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami untuk mendekat di bait-Mu. Kami adalah orang-orang yang spesial di mata Tuhan. Karena itu kami bawa persembahan kami Tuhan kepadamu saat ini. Oh, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Amin, amin Tuhan Yesus. Yes Lord Jesus. Harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur. Mari sambil angkat tanganmu saudara, datang pada Tuhan, persembahkan hidupmu. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa
hidupku. Hanya ini Tuhan, persembahan kami Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat kami persembahkan yang menyenangkan hati-Mu selain hidup kami Tuhan. Tidak ada harta yang berharga yang bisa kami tukarkan dengan persembahan hidup. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan ketika kami bawa hidup yang kudus, yang berkenan, hidup yang tidak bercacat sebagai persembahan yang harum bagi-Mu Bapa. Itu adalah ibadah kami yang sejati. Kami datang memberi hidup kepadamu Tuhan Yesus. Terimalah persembahan kami Tuhan. Mari sekali lagi saudara, bawa hidupmu pada Tuhan. Katakan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Firman-Mu berkata, kami adalah hamba-hamba Tuhan. Kami adalah pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Kami adalah imam-imam yang kudus, imamat rajani kepunyaan Allah sendiri. Kami datang mempersembahkan hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan, pakai untuk kepentingan kerajaan-Mu di dunia ini. Pakai kami Tuhan. Kami tahu kami sedang ada di hari-hari yang terakhir. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bekerja bagi kerajaan-Mu. Bahkan kami ada di mezbah-Mu. Engkau yang memilih kami Tuhan untuk mendekat kepadamu. Biar Engkau terus memurnikan iman kami Tuhan. Ini doa kami di hadapan Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi, Bapa, kami persembahkan tubuh kami. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Lebih lagi saudara katakan, Bapa, aku persembahkan tubuhku Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Mari kita bawa persembahan hidup kita kepada Tuhan saudara.
mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati di hadapan Tuhan. Bukan harta, bukan uang, bukan kekayaan, tapi Tuhan menginginkan persembahan tubuh yang kita persembahkan. Mari bawa hidupmu sambil angkat tangan, katakan, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan. Nah, sekali lagi ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Penyembahan terbaik adalah memberi hidup kepada Tuhan. Karena penyembahan kami adalah hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami, buat kasih setia-Mu yang sudah memilih kami. Engkau layakkan kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bahkan kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, sucikan, kuduskan hati dan hidup kami Tuhan. Layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu. Tanah hati kami jadi tanah yang subur. Benih firman Tuhan tertabur, bertumbuh bahkan menghasilkan buah di hidup kami, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami. Firman Tuhan akan menghasilkan buah di hidup kami, mengubah hidup kami menjadi seperti yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus, yang percaya Tuhan memberkati kita, katakan bersama, amin, amin. Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian. Saya akan membacakan satu kesaksian. Iya, shalom. Ya, karena kita percaya bahwa kesaksian itu akan membangun terus iman kita di dalam Tuhan. Iya, shalom Ibu Debbie, perkenalkan nama saya Iren. Saya mau kesaksian Bu, mama saya itu kakinya sakit. Ya, sudah 2 minggu dibawa ke dokter dari 2 minggu lalu dan dicek ya memang mama ada asam urat ya, dan akhirnya dikasih obat. Ya, untuk 3 hari, tapi setiap kali obatnya itu habis, kaki mama saya ya bengkak ya, dan di bawah lutut itu asam uratnya ya sudah turun ketika dikasih obat. Akhirnya mama saya ke dokter lagi karena kalau sudah selesai obatnya ya maka semakin sakit dan bengkak ya.
Akhirnya ke dokter lagi dikasih obat lain ya. Lalu saya telepon mama saya karena memang posisi saya dan mama saya itu jauh ya. Mama saya di Sumatera Utara, saya di Surabaya. Saya bilang ke mama, kakinya ditumpang tangan dan siap obat diminum, didoakan, perkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus sudah sembuh. Saya juga bilang ke mama kalau Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Mama saya 16 tahun yang lalu ya dari kena stroke ya parah dan hampir meninggal. Tuhan sembuhkan ya, dan pasti juga mama saya kakinya juga Tuhan bisa sembuhkan. Saya juga bantu doa dari Surabaya. Saya selalu teringat kata-kata Ibu Debbie bahwa kuasa Tuhan Yesus itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Tiap saya mendengar mesbah doa saat ibu berdoa untuk mendoakan orang-orang yang sakit, saya selalu membayangkan kaki mama saya sudah disembuhkan oleh Tuhan. Puji Tuhan Bu, hari ini saya telepon mama saya, katanya kakinya sudah sembuh. Bengkaknya juga sudah kempes dan jauh lebih enak. Saya bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih lebih banyak untuk Ibu buat khotbah-khotbah dan pengajarannya yang terus membuat saya belajar untuk mengandalkan Tuhan dan terus untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan Bu Debbie dan keluarga, dan kiranya kesaksian ini juga bisa menjadi berkat buat banyak orang. Iya saudara, ya sekali lagi ya saya berharap dan saya berdoa supaya kita mengalami Tuhan secara pribadi. Ya jangan titip doa kepada pendeta, tapi saudara ngalami Tuhan sendiri. Karena Tuhan itu Tuhan yang mau menyatakan mujizat dan anugerahnya bagi setiap kita pribadi lepas pribadi. Ya terima kasih buat kesaksiannya yang sudah memberkati kita semua. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini sudah sampai di Yeremia pasal yang keempat, sekarang ayatnya yang ke-23. Iya, kemarin kita sudah sampai di ayat 22 saudara, yang dimana Tuhan berkata, sungguh bodoh umatku itu. Mereka tidak mengenal aku, mereka adalah anak yang tolol. Ya, kemarin kita sudah baca firman Tuhan dengan keras memperingatkan kepada bangsa Israel. Ya, mereka adalah bodoh dan tolol karena apa? Mereka itu pintar dalam hal berbuat jahat, tapi mereka tidak mengerti bagaimana hidup menyenangkan Tuhan dan melakukan apa yang baik kata Tuhan. Karena itu kita mau juga sama-sama untuk tidak menjadi seperti bangsa Israel yang akhirnya mereka mengalami penghukuman Tuhan, saudara ya. Kita akan lanjutkan sekarang sudah sampai di Yeremia 4 ayat yang ke-23. Aku melihat kepada bumi ternyata campur baur dan kosong, dan melihat kepada langit tidak ada terangnya. Ya, aku melihat kepada gunung-gunung ayat 24 ternyata goncang dan seluruh bukit pun goyah. Aku melihat ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah lari terbang. Ya. Saudara yang terkasih ya, kalau kita melihat di sini akhirnya kehancuran itu datang. Ya. Firman Tuhan datang dan berkata ya bahwa aku melihat karena manusia itu bodoh dan mereka jahat melakukan semua yang tidak berkenan. Ya, aku melihat kepada bumi ternyata sudah campur baur dan kosong. Ya, aku melihat kepada langit tidak ada terangnya lagi. Sudah tidak ada keindahan lagi di bawah bumi ini. Ya, gunung-gunung ternyata semuanya udah goncang dan bukit pun sudah goyah. Ya, ayat 25. Aku melihat ternyata tidak ada manusia dan semua burung di udara sudah lari terbang. 26. Aku melihat ternyata tanah subur sudah menjadi padang gurun, kata firman Tuhan ya. Dan segala kotanya sudah runtuh di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan murkanya yang menyala-nyala, kata firman Tuhan. Ya, ketika kita terus melakukan dosa, maka bumi ini akan hancur, saudara ya. Maka tidak ada lagi keindahan di dalamnya. Maka tidak ada lagi semaraknya, kata firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata tidak ada lagi manusia di dalamnya. Ya, semuanya sudah berbuat dosa sehingga ya kita ingat peristiwa ketika Tuhan itu ingin menghancurkan Sodom dan Gomora. Tuhan berkata kepada Abraham, ya sekiranya ada ya orang benar di dalam, dicari sampai cari 10 orang benar, aku akan mengampuni. Ternyata tidak ditemukan satupun orang benar lagi di kota itu. Ya, dan akhirnya Tuhan menghancurkannya.
Yang diselamatkan hanyalah Lot ya, tetapi istrinya akhirnya menjadi tiang garam. Kita melihat di hadapan Tuhan, di pemandangan Tuhan, bumi ini rusak saudara karena dosa. Makanya kita terus berdoa supaya kita yang masih tinggal, yang masih ada di bumi ini, biarlah kita menjadi orang-orang yang bisa diperhitungkan Tuhan di dunia ini. Tuhan masih melihat ada manusia-manusia yang menjadi pemandangan yang indah di matanya saudara. Ya, ayat 27 berkata, sebab beginilah firman Tuhan, seluruh negeri ini akan menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Tuhan dalam murkanya berkata, ya semua yang ada di dunia, ya semua yang ada di negeri itu akan menjadi sunyi sepi. Tetapi Tuhan berjanji, aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Selalu ada orang-orang yang diperhitungkan Tuhan di dalamnya. Waktu Sodom dan Gomora dibinasakan, ada Lot yang menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Dan Alkitab berkata, karena iman Abraham, Lot diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, ketika bumi ini akan dihancurkan oleh air bah, manusia sudah bejat dan melakukan banyak dosa. Tuhan masih memperhitungkan Nuh dan seluruh keluarganya yang masih menjadi orang benar, dan Alkitab berkata Nuh dan keluarganya hidup dengan tidak bercela di antara orang sesamanya. Dan Tuhan memperhitungkan Nuh sehingga dia menyelamatkan Nuh dan keluarganya di tengah air bah. Pada waktu ini juga Tuhan berkata, negeri ini akan aku buat menjadi sunyi sepi, tetapi aku tidak akan membuatnya habis lenyap. Masih ada orang-orang yang akan diperhitungkan Tuhan untuk boleh diselamatkan saudara ya. Allah memperingatkan bahwa kehancuran itu pasti datang. Tetapi dia berjanji bahwa ada kelompok yang akan disisakan, yaitu orang-orang yang setia yang akan diselamatkan. Allah berjanji untuk memelihara orang-orang yang tetap setia mengikuti dia dan taat pada firman-Nya. Saudara, kalau engkau mau melihat keluputan hari-hari ini, mari engkau hidup takut akan Tuhan. Tidak ada pilihan lain bagi kita. Tidak ada lagi pilihan lain di depan kita selain hidup taat kepada kebenaran firman. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang setia pada Tuhan, yang mau hidup sungguh-sungguh berpegang pada firman-Nya, mereka lah yang akan menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan dan akan diluputkan. Kita sedang ada di hari-hari pemurnian hari-hari ini. Mari kita mau menjadi orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Biar kita mau berkata, Tuhan lihat hidup kami. Bapa, kami mau terus berjuang hingga akhirnya nanti Engkau dapati kami orang-orang yang menang. Ya bahkan lebih daripada pemenang di dalam Engkau. Mari saudara, kita mau terus berjuang, berlari sampai akhir. Kita mau berlari sampai pada tujuan akhir hidup kita, sehingga sama seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan ini dengan baik dan aku telah menyelesaikannya dengan ya mata yang terus tertuju kepada Kristus. Apapun persoalan yang mungkin sedang kita hadapi hari-hari ini, biar mata kita mau terus tertuju kepada Kristus. Jadilah orang yang diperhitungkan Tuhan. Dan selalu Tuhan tidak menghabiskan semuanya untuk dilenyapkan. Selalu ada sekelompok kecil orang yang tersisa, yaitu mereka yang setia kepada Tuhan. Saya berdoa biar setiap kita hari-hari ini kedapatan setia di mata Tuhan. Ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang diperhatikan Tuhan. Ayat 28 berkata, karena hal ini bumi akan berkabung dan langit di atas akan menjadi gelap. Sebab aku telah mengatakannya. Aku telah merancangkannya, aku tidak akan menyesalinya dan tidak akan mundur daripada itu. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka dia akan melakukannya. Kalau Tuhan sudah berkata, maka itu benar-benar akan terjadi. Tetapi ingat, masih ada harapan. Tuhan berkata, tidak semuanya akan dibinasakan. Ada orang-orang yang menjadi orang yang diperhitungkan oleh Tuhan. Biar kita semua menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Ayat 29. Oleh karena hiruk pikuk pasukan berkuda dan pemanah, seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota sudah ditinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Saudara, bayangkan inilah sebuah kengerian yang dahsyat. Membayangkan sebuah kota tiba-tiba didatangi oleh pasukan tempur yang siap membunuh dan menghabisi seluruh orang yang ada di dalamnya. Saudara, ini ketakutan yang begitu luar biasa.
Ya, saya coba membayangkan, lalu orang meninggalkan rumah mereka. Ya, lalu mereka pergi, ya, lalu mereka akhirnya ya mengalami ketakutan yang begitu luar biasa. Mereka sembunyi di semak belukar. Ya, dan ketika mereka melarikan diri, saudara, ya tidak ada makanan, tidak ada apa-apa, orang-orang pergi melarikan diri. Ya, kenapa? Karena ada hiruk pikuk pasukan berkuda, pasukan pemanah. Ya, sehingga seluruh negeri melarikan diri, bahkan mereka masuk ke dalam hutan-hutan untuk menyembunyikan diri. Ini berbicara tentang sebuah keadaan yang sangat mencekam dan begitu penuh dengan ketakutan. Kematian berada di depan mata. Kenapa? Akibat dosa. Sehingga murka Tuhan turun. Mari biar kita menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan di atas bangsa ini. Kita terus mau menjerit bagi bangsa ini, berdoa untuk Tuhan mengampuni bangsa kita. Supaya dihalaukan dari segala niat-niat jahat. Ya, akibat dosa murka Tuhan bisa terjadi. Karena itu biar kita menjadi orang-orang yang diperhitungkan Tuhan di atas bangsa ini. Kita mau terus berdoa, Tuhan ampuni bangsa kami. Kembalikan bangsa kami kepada Tuhan. Selamatkan bangsa dan negeri kami ya Bapa. Ya, ayat yang ke-30 berkata, saudara, bayangkan firman ini berkata, sehingga semua lari ke hutan dan tidak ada lagi yang mendiami negeri itu. Ayat 30, dan engkau yang dimusnahkan, apakah yang hendak engkau lakukan? Mengapa engkau mengenakan pakaian kirmisi, menghiasi dirimu dengan perhiasan emas, memalit matamu dengan celak? Ya, sia-sia engkau memperolek dirimu, ya, memperelok dirimu. Pencintamu menolak engkau, bahkan mereka ingin mencabut nyawamu. Ya, ini berbicara tentang penyembahan berhala yang mereka lakukan. Mereka memakai perhiasan yang tidak berkenan pada Tuhan. Mereka memakai perhiasan untuk dewa-dewa, untuk menyembah Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Dan Tuhan marah dan murka atas semua itu. Dan karena itu saudara, Tuhan berkata, aku akan melenyapkan kalian orang-orang yang tidak pernah mau hidup di dalam perkenanan Tuhan dan tidak mau mengejar takut akan Tuhan. Ayat yang ke-31. Ya, firman Tuhan berkata ayat 31. Sebab aku mendengar suara seperti suara perempuan bersalin. Ya, suara orang kesesakan seperti suara ibu yang melahirkan anak pertama. Suara putri-putri Sion yang mengap-mengap, yang merentang-rentangkan tangannya. Celakalah aku sebab aku binasa di depan para pembunuh. Jadi tidak main-main saudara, ketika murka Tuhan itu datang menimpa, bahkan mereka menjadi orang-orang yang sangat ketakutan dan kebingungan, ya, dan bingung dengan apa yang terjadi. Tapi biarlah kita hari-hari ini kita sudah belajar dari apa yang terjadi di kitab Yeremia. Mari kita mau menjadi orang-orang yang terus hidup untuk menyenangkan Tuhan. Mari hari-hari ini kita terus berdoa, Bapa, apa yang belum berkenan dalam hidupku. Bahkan saudara, mari kita menjadi orang-orang yang mau berdiri bagi bangsa ini. Yang mau berdiri bagi Indonesia. Yang mau terus membela bangsa ini di hadapan Tuhan. Memohon belas kasihan Tuhan. Agar bangsa ini juga terluput dari segala hal-hal yang dapat menurunkan murka Tuhan dalam hidup kita. Biarlah Tuhan mengasihi bangsa kita dan biar kita terus menjadi orang-orang yang menjadi orang-orang yang menjadi terang di atas bangsa ini, dan kita semua mau terus ada di dalam hadirat Tuhan dan mau terus berkata, Tuhan pakai hidup kami. Ya, selalu ada orang yang diperhitungkan Tuhan. Ya, ketika Sodom dan Gomora dimusnahkan, Tuhan menyisakan Lot. Ketika dunia dibinasakan air bah, Tuhan menyisakan Nuh sekeluarga. Apakah hari ini Tuhan mendapatkan kita sekeluarga menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan? Mari kita mau terus berkata, Tuhan pakai kami. Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi orang-orang yang ada dalam perkenanan-Mu hari-hari ini. Untuk menjadi orang-orang yang terus berjuang di dalam Engkau, bahkan buat bangsa dan negara kami. Mari saudara, kita mau berkata pada Tuhan, Tuhan selamatkan bangsa kami. Pakai bangsa ini Bapa untuk menjadi terang. Bahkan pakai hidup kami di tengah bangsa kami untuk menjadi terang Bapa. Kami mau terus berjuang sampai pada akhirnya. Engkau dapati kami semua setia kepadamu Bapa.
Mari saudara, kita membawa pujian kita di hadapan Tuhan. Kita mau terus berkata, kami telah melihat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Karena itu kami mau berjuang sampai pada akhirnya Tuhan. Engkau dapati kami setia di mata-Mu Tuhan. Ini hidup kami, ini roh jiwa dan tubuh kami Tuhan. Kami mau datang mempersembahkan hidup dan tubuh kami di hadapan Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Lebih lagi, katakan di hadapan Tuhan, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Ya Yesus, sebagai ibadah kami yang sejati di hadapan-Mu Tuhan. Mari saudara, bawa hidupmu pada Tuhan. Katakan, Tuhan, kami datang mempersembahkan hidup dan tubuh kami sebagai persembahan ibadah yang sejati di hadapan-Mu, yaitu persembahan hidup. Persembahan hidup yang kami beri kepada Tuhan. Mari Bapa, terus tuntun kami dalam jalan-jalan kebenaran-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam perkenanan-Mu. Dalam keluarga, rumah tangga kami, pernikahan kami berdoa biar anugerah Tuhan turun. Suami-suami menjadi suami yang takut akan Tuhan. Istri menjadi penolong yang sepadan. Datanglah kerajaan-Mu atas kehidupan rumah tangga kami, biar kami menjadi orang yang diperhitungkan Tuhan. Rumah tangga pernikahan kami menjadi rumah tangga diperhitungkan Tuhan untuk diselamatkan. Berkati anak-anak kami dalam kehidupan mereka takut akan Tuhan, dalam kehidupan mereka, pekerjaan rumah tangga, dalam studi mereka, dalam jodoh mereka. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali. Bahkan kami terus berdoa untuk anggota keluarga besar kami yang sedang sakit. Tuhan, Engkau menjamah, berikan kesembuhan. Bahkan apapun Tuhan penyebab sakit ini, mungkin karena dosa, mohon pengampunan-Mu Bapa. Kalau kuasa kegelapan kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Mari saudara, engkau yang sakit apapun, letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, aku memohon kesembuhan-Mu Bapa. Ampuni dosa pelanggaranku Tuhan, dan sembuhkan sakit penyakit ini Tuhan. Datang pada Yesus dan berikan hidup-Mu dan katakan, ini hidupku, aku mohon pengampunan-Mu Bapa. Aku mau jadi orang diperhitungkan oleh Tuhan. Berkati setiap mereka juga Bapa, anggota keluarga kami yang mungkin hari-hari ini di usia senja, opa oma kami, orang tua kami yang ada di usia senja, berikan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, ucapan syukur senantiasa dari mulut mereka. Para single parent juga Tuhan menyertai. Bahkan setiap mereka yang hari-hari ini ingin keluar dari ikatan dosa, beban yang berat, mereka ingin keluar dari kenajisan, percabulan, perselingkuhan, dari ikatan dosa apapun, keterikatan, rokok, minuman keras, perjudian, homoseksual, lesbian, bahkan yang terikat dengan narkoba sekalipun, yang terikat dengan game online, kami berdoa dalam nama Yesus ada kuasa kelepasan. Engkau sanggup melakukannya Bapa ketika kami memohon kepadamu. Tuhan memberkati bahkan semua WA, telepon yang sudah masuk, SMS yang sudah masuk. Tuhan, Engkau yang lebih mengetahui apa yang diperlukan anak-anak-Mu. Hamba-Mu begitu terbatas, tapi Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Berkati Tuhan, bahkan mereka yang berkekurangan, Tuhan mencukupkan semua yang dibutuhkan. Bahkan apapun Bapa yang kami perlukan hari-hari ini, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Terima kasih Bapa.
Roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Sungguh Bapa, kami membutuhkan Engkau dalam hidup kami, terutama untuk menjalani hari-hari di masa sulit ini. Kami perlu Tuhan lebih dari segala-galanya. Bahkan bangsa Indonesia membutuhkan Tuhan. Kami berdoa Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati Bapa. Dengan damai sejahtera kami ikat segala roh-roh yang coba membuat kekacauan di atas bangsa ini. Segala niat-niat jahat orang, segala roh-roh yang dibangun oleh keangkuhan manusia yang menentang akan segala kebenaran dan hukum-hukum yang ada di atas bangsa ini, kami ikat, patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan memberkati melalui Pak Presiden Jokowi dan juga wakilnya Pak Ma'ruf Amin, semua jajaran kabinet yang ada di bawahnya, anggota MPR, DPR, Tuhan memberkati. Bahkan semua orang yang terlibat dalam kepemerintahan, TNI, Polri, tetap ada dalam kesatuan yang dari Tuhan. Menjagai mereka tidak gampang dipecah belahkan karena Tuhan yang melindungi bangsa kami. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Berkati kepala-kepala daerah, Tuhan memberkati mulai dari gubernur, wali kota, camat, lurah, RT, RW, bupati, bahkan dimanapun berada Tuhan tutup bungkus dan biarlah mereka punya roh takut akan Tuhan. Ada orang-orang yang cinta akan bangsa ini Bapa, dijauhkan dari korupsi dan segala kepentingan diri. Tuhan terus memberkati juga untuk para tim medis, dokter yang terus ada di garis terdepan menghadapi COVID-19. Kami percaya kuasa Tuhan sempurna. Kami ikat, patahkan, hancurkan segala kuasa virus corona dalam nama Yesus. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Kami percaya itu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati bangsa ini. Kesembuhan massal terjadi dan bukan kematian massal. Bahkan bangsa-bangsa lain, Tuhan terus memberkati setiap mereka yang setia berdoa di Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan pegang kendali, tutup bungkus dan kuasa darah-Mu Bapa. Dan Tuhan campur tangan, bahkan kami akan keluar sebagai pemenang-pemenang di hari-hari terakhir ini. Terima kasih Bapa, kami buka hati dan tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keluar masuk-Mu, diberkati apa yang Kau lakukan. Tuhan membuat itu berhasil, bahkan hidup-Mu menjadi tanda dan berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Jangan lupa saudara tekan tombol like, subscribe, dan bagikan mesbah doa ini kepada setiap orang yang membutuhkan. Dan shalom, selamat malam, God bless you.